Siapkan panci, masukkan 1600 ml santan. Ini saya ambil dari satu buah kelapa ukuran besar. Tambahkan 2 lembar daun pandan, 500 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, 1 lembar daun jeruk. Hidupkan api kompor, masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk supaya nggak pecah santan. Tujuannya santannya dimasak dulu supaya nanti kue lapisnya nggak mudah basi. Tapi kalau teman-teman santannya nggak mau dimasak dulu juga boleh banget ya, langsung aja dimasukkan ke dalam tepungnya. Nah, ini sudah mulai mendidih. Matikan api kompornya, kemudian ini didiamkan dulu sampai santannya dingin. Selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 500 gram tepung tapioka, 250 gram tepung beras. Ini sebagian tepungnya sudah saya kurangin ya, jadi ini beratnya 250 gram. Kemudian masukkan santan yang sudah dimasak sebelumnya. Ini saya masukkannya sambil disaring supaya daunnya nggak ikut masuk. Kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur merata. Pastikan nggak ada tepung yang bergerindil. Nah, ini dia sudah tercampur merata. Kemudian bagi adonan, ini saya tuang 1100 ml. Untuk yang 1100 ml, ini saya kasih 1 sendok teh pewarna putih yang seperti ini ya. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya, siapkan loyang. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 20 x 20 yang sebelumnya sudah diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Kemudian tuang adonan per 100 ml ke dalam loyang. Selanjutnya, kukus adonan selama 5 menit. Jangan lupa tutup kukusannya ditutup menggunakan serbet atau kain bersih supaya uap airnya nggak menetes ke dalam kukusan. Untuk yang sisa adonannya, ini saya bagi menjadi 5 bagian per 200 ml. Untuk yang 5 bagian ini beri pewarna sesuai selera. Di sini saya beri warna ungu, merah, hijau, kuning, dan coklat. Nah, ini dia hasilnya setelah diaduk-aduk semua warnanya. Setelah adonan putihnya 5 menit dikukus, kemudian buka tutup kukusan. Tuang adonan yang berwarna ke dalam kukusan. Kemudian ini dikukus kembali selama 5 menit. Jadi setelah yang warna nanti ditimpa lagi menggunakan yang putih. Kemudian ditimpa kembali dengan yang warna. Dan setiap adonan ini dikukus selama 5 menit. Untuk urutan warnanya ini bebas aja ya. Kalau dirasa air kukusannya sudah mulai menyusut, boleh ditambahkan air kembali supaya bagian bawahnya nggak gosong. Nah, ini setelah masuk adonan yang terakhir, ini saya tuang yang warna ungu, adonan yang terakhir. Untuk setelah masuk adonan yang terakhir, ini dikukus selama 20-25 menit supaya kue lapisnya lebih tanak.
Setelah 20 menit dikukus, ini udah mateng kue lapisnya. Matikan api kompornya dan siap untuk diangkat. Setelah diangkat, ini boleh didiamkan dulu sampai kue lapisnya benar-benar dingin baru bisa dikeluarkan dari loyang. Karena kalau masih panas kue lapisnya ini masih lengket. Jadi sebaiknya ditunggu aja dulu sampai kue lapisnya dingin. Nah, ini kue lapisnya sudah benar-benar dingin. Kemudian ini saya mau renggangkan dari loyang supaya lebih mudah saat mengeluarkannya. Ini tinggal dibalik aja loyangnya seperti ini. Bisa dibantu menggunakan tangan, tarik sedikit kue lapisnya. Nah, ini dia. Kemudian ini dibalik. Nah, ini dia setelah dibalik. Kemudian ini saya potong menjadi 3 bagian dulu. Pastikan ukurannya sudah sama rata. Pisaunya di sini saya lapis menggunakan plastik supaya nggak lengket. Wow, ini dia hasilnya, cantik banget ya. Ini saya belah lagi menjadi 2 bagian seperti ini. Baru kemudian ini dipotong kecil-kecil. Untuk ukurannya ini sesuai selera aja ya. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget. Lakukan hingga selesai. Setelah selesai semua dipotong-potong, kemudian ini saya mau kemas di plastik OPP. Kemudian ini dilipat, nah seperti ini. Lakukan hingga seluruh lapis selesai dikemas. Nah, ini dia hasil kue lapis pelanginya. Saya coba dulu ambil satu. Dari tampilannya aja ini udah kelihatan menarik banget ya, warnanya cantik. Kelihatan ini kue lapisnya kenyal. Ini saya buka per layernya seperti ini. Jadi ini bisa dilepas per layer ya, nggak lengket. Kelihatan ini kue lapisnya kenyal, teksturnya. Cantik banget ini, Masya Allah. Saya cobain dulu rasanya. Bismillah. Rasanya ini enak banget, lembut, kenyal, manisnya pas, dan berasa aroma pandan dan daun jeruknya ini juga berasa ya. Jadi ini enak banget, recommended untuk dicobain di rumah. Cocok untuk dijadikan cemilan, hidangan menyambut tamu, ataupun untuk ide jualan ini cocok banget. Selamat mencoba dari resep yang saya bagikan, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Dapur Yulia. Tekan tombol loncengnya juga ya. Wassalamualaikum. Bye-bye.